Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku, para petani nelayan, buruh seluruh Indonesia, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Anda dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, beberapa hari ini kita eh, ada beberapa berita yang mengangkat bahwa Indonesia adalah sekarang itu menjadi negara yang swasembada beras. Oke saudaraku, patut kita syukuri bahwa apa yang dicanangkan oleh pemerintah kemudian dilaksanakan oleh Mentan, bahwa betul-betul Indonesia saat ini betul-betul menjadi negara yang swasembada beras. Sebuah berita yang mungkin sangat menggembirakan bagi kita, bahwa Indonesia adalah saat ini adalah negara yang swasembada beras. Dengan adanya swasembada beras ini, satu kelebihan kita sudah tidak perlu terlalu takut sama negara lain, karena kita sudah mampu untuk menyediakan kebutuhan pokok untuk rakyat Indonesia sendiri, untuk masyarakat Indonesia sendiri. Yang sangat kita takutkan adalah apabila kita itu tidak swasembada beras, kemudian ada perang ekonomi yang terjadi seperti sekarang. Itu yang sangat membahayakan dan rentan untuk dijatuhkan oleh negara lain. Oke saudaraku, kita perlu memberikan apresiasi ya kepada Mentan Pak Amran Sulaiman. Dengan begitu hebatnya, dengan begitu gigihnya beliau itu membangun sebuah struktur kepegawaian, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pemerintah, yaitu untuk menjadi swasembada beras, itu tercapai. Sebelum waktunya yang ditentukan oleh pemerintah sekian tahun, ternyata sekian bulan, mungkin hampir 1 tahun, Indonesia betul-betul menjadi negara yang swasembada beras. Terima kasih Pak Arman atas semua yang telah Bapak sumbangsihkan untuk negara ini, sehingga kami rakyat kecil dan para petani merasa sangat tertolong, atau negara ini sudah diselamatkan paling tidak dengan cara-cara Bapak membuat negara ini swasembada pangan, walaupun Bapak tidak bekerja sendiri, tapi di-back oleh semua potensi yang ada di Indonesia. Oke Pak Arman, kita sudah tahu ya bahwa swasembada beras sekarang ini itu memang sudah kita rasakan, tapi caranya swasembada beras itu tidak harus seperti ini Pak. Ini perlu perbaikan ya, perlu dikoreksi kembali. Kita tidak perlu malu atau kita tidak perlu gengsi untuk meniru negara lain, di mana negara lain itu sudah bisa swasembada beras dengan teknik-teknik yang modern. Nah, sementara kita itu swasembada beras, tapi kita belum memakai teknik modern, Pak. Jadi kita masih, kalau mau dikatakan semi ya semi, atau kita masih memakai cara lama ya. Jadi negara-negara lain itu Pak, kalau umpamanya dia itu memang sudah swasembada beras, itu dari mulai petani itu menjual hasil pertaniannya, kemudian pemerintah itu siap untuk menampung semua hasil pertaniannya, termasuk itu adalah penampungan padinya, penggilingannya, pengeringannya, itu harus modern Pak. Jadi tidak bisa seperti sekarang Pak, kita itu mengandalkan tengkulak ya. Lah, tengkulak itu Pak, tidak mungkin dia itu bisa beli sesuai dengan harga yang diterapkan oleh pemerintah. Bapak bisa cek ke bawah. Kalau umpamanya omongan saya ini salah, silahkan Pak. Karena apa? Yang berbicara kepada saya atau saya dapat informasi, itu pun bukan cuma dari petani Pak.
dari beberapa anggota yang mereka mengawasi hasil pertanian yang dicanangkan oleh pemerintah, tapi tidak terserap oleh Bulog. Karena tidak mungkin Bulog itu akan menyerap, Pak. Dari penampungannya, pengeringannya, penggilingannya itu sudah tidak sesuai, Pak, Bulog itu. Nah ini, Pak, sekarang kalau umpamanya petani itu sudah jual ke tengkulak dengan harga yang agak murah, itu jelas, Pak, nanti dia akan jual ke pemerintah, tengkulak itu pasti akan mengambil untung, Pak. Jadi mereka pembelian memang sudah dapat untung, kemudian jual ke pemerintah sudah dapat untung. Ini belum yang dikatakan swasembada yang sempurna ya, Pak. Memang untuk sempurna itu tidak seperti atau segampang yang kita pikirkan ya. Sempurna itu perlu waktu, perlu penelitian, perlu kajian, perlu apa saja yang bisa mendukung menjadi swasembada beras. Jadi yang seperti saya sampaikan, Pak, kalau umpamanya kita itu mencontoh negara-negara lain untuk menjadi swasembada pangan yang modern, kalau memang ada, kenapa tidak kita contoh, Pak? Kita tidak perlu malu contoh negara-negara lain kok. Salah satu negara yang plagiator ya, yang sekarang menjadi superpower dunia, itu Cina, Pak. Jadi kita itu mau membuka sedikit masalah Cina. Cina itu dulunya adalah negara plagiator, Pak. Semua yang dikerjakan oleh Cina adalah ambil teknologi dari luar, dibawa ke negara Cina, kemudian mereka memproduksi sendiri. Tapi hebatnya sekarang Cina itu menjadi negara yang betul-betul hebat. Negara yang betul-betul kuat ekonominya. Jangankan negara kita yang kecil ini, Pak, yang teknologinya masih jauh dari ketentuan yang ada, itu tidak akan tergilas oleh Cina. Amerika sendiri yang sudah negara superpower, semuanya dilibas oleh Cina. Karena apa? Cina tidak malu dia plagiator untuk semua yang mereka perlukan sehingga mereka bisa membuat sendiri. Dari pesawat, dari garam sampai pesawat, Cina itu hebat, Pak, sekarang. Amerika itu sudah bukan lawan lagi bagi Cina. Nah itu, Pak. Jadi maksud saya itu seperti itu, Pak. Kalau umpamanya kita itu mau menjadi negara swasembada beras, saya sarankan tidak harus seperti ini. Kalau kita masih seperti ini sangat rentan sekali, Pak. Belum kalau kita itu ketemu sama musim panas, musim El Nino, musim kering yang berkepanjangan. Bagaimana, Pak, kalau seperti ini? Jelas di musim-musim itu kita panennya sangat kurang sekali. Kalau teknologi kita tidak dimodernkan, kita tidak bisa menciplak dari negara-negara lain yang sudah lebih maju dari kita. Kita akan putus dan kita akan menjadi negara yang mungkin bukan negara yang swasembada lagi nanti, Pak. Itu yang mungkin kita harus perhatikan, Pak, bahwa untuk menjadi negara swasembada pangan itu tidak seperti sekarang, Pak. Oke, sekarang kita sudah bagus, kita sudah bisa melaksanakan apa yang diprogramkan pemerintah, walaupun belum sempurna, itu hal yang wajar. Tapi masukan dari saya itu memang harus dibuat suatu pilot proyek di mana satu provinsi itu memang harus kita bentuk, Pak. Dari mulai pertaniannya, kemudian dari pengeringannya, penampungannya, penggilingannya, itu memang harus modern. Jadi untuk menjadi swasembada pangan, itu tidak segampang apa yang kita pikirkan. Kita memang perlu biaya, tapi seandainya itu bisa kita lakukan, berapa ribu nanti tenaga yang bisa kita serap, Pak. Berapa banyak gabah yang bisa diserap oleh pemerintah dari para petani.
Disinilah Pak yang saya maksudkan, bahwa eh, penyimpanan yang modern, penggilingan yang modern, kemudian pengeringan yang modern, itu memang sangat perlu untuk negara yang swasembada beras. Jadi bukan kaleng-kaleng Pak, bukan seperti yang sekarang. Kita masih sangat tergantung sekali sama tengkulak, itu sangat berbahaya sekali. Satu contoh yaitu pabrik tapioka yang ada di Lampung. Itu adalah salah satunya Pak. Itu nanti kita bahas setelah video-video ini bisa Bapak terima dan Bapak memberikan atau bisa menanggapi apa yang saya sampaikan. Oke, itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan tolok ukur sehingga Indonesia betul-betul menjadi negara yang kuat, bukan menjadi negara yang selalu dibully oleh negara lain. Oke saudaraku, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.